Salam Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Yermias Palakoda, penyuluh agama Kristen Nusa Tenggara Barat dalam siaran Mutiara Iman. Hari ini kita mau belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur sampai pada saat ini kami masih sehat, kami masih kuat, semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, nats malam hari ini terdapat di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada saat ini adalah respon yang benar terhadap kesulitan, atau respon yang benar terhadap masalah. Setiap kita atau setiap orang percaya yang pastinya akan menghadapi yang namanya kesulitan, atau tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Ya, dan masalah setiap orang tentu berbeda-beda, dan responnya juga berbeda. Jadi setiap orang akan menghadapi kesulitan, tetapi kesulitannya berbeda. Dan dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Artinya bahwa penderitaan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana respon yang benar terhadap kesulitan. Ya, teks kita pada saat ini mengingatkan bagaimana kisah seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Ayub. Ya, kita tahu sendiri bahwa Ayub adalah seorang tokoh yang sangat saleh hidupnya, yang sangat beriman kepada Allah, yang sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi di suatu momen, suatu ketika, dia harus diperhadapkan dengan yang namanya kesulitan, diperhadapkan dengan yang namanya kenyataan hidup. Ayub dengan jelas mengatakan bahwa dia tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apa respon yang benar terhadap kesulitan? Respon yang pertama yang dipraktekkan oleh Ayub adalah tetap konsisten menyembah Tuhan. Jadi respon yang pertama adalah tetap konsisten dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, Ayub memberikan suatu teladan bagi kita bagaimana dia dalam kesulitan apapun, ya, dalam sesulit apapun hidup, dia tetap konsisten dalam menyembah Tuhan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Dan Ayub adalah tokoh yang hidupnya dekat dengan Allah, tetapi dia tetap diperhadapkan dengan yang namanya kesulitan. Tetapi ketika kesulitan itu datang, Ayub tetap setia dan dia mengatakan bahwa dia tetap menjadi pribadi yang menyembah Tuhan. Kita tahu sendiri bagaimana ujian Ayub, ya, dalam sekejap semua hal yang dimilikinya, anak-anak dan hartanya telah diambil.
Tetapi yang luar biasa dari sini, Ayub tidak kehilangan keyakinan. Ayub tidak kehilangan pengharapan. Dalam kondisi yang sulit, imannya tidak digoyahkan. Tetapi dikatakan bahwa dia tetap menyembah Tuhan. Tuhan izinkan kesulitan terjadi atas kehidupan Ayub dengan tujuan apakah dia tetap setia kepada Tuhan. Dan Ayub tetap setia. Seringkali dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, kita menghadapi kesulitan, kita mengambil kesimpulan sendiri bahwa kita tidak mampu menghadapi kesulitan itu. Kita tidak sanggup menjalani kesulitan itu. Tetapi kita harus belajar dari Ayub. Percayalah bahwa sesulit apapun hidup kita, jangan sampai kita tidak menjadi pribadi yang tidak menyembah Tuhan. Harus menjadi pribadi yang tetap menyembah, konsisten dalam menyembah Tuhan. Jadi respon yang benar terhadap kesulitan, yang pertama adalah tetap konsisten menyembah Tuhan. Dan yang kedua adalah tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Di ayat yang ke-21 dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat ini memberikan sebuah bukti bahwa Ayub menerima atau mengakui kedaulatan Tuhan. Dalam kesulitan, ketika semua harta, semua kepunyaannya diambil oleh Tuhan, respon Ayub adalah Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan itu adalah suatu respon yang luar biasa. Bagaimana Ayub tetap menerima keadaan dan tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Ayub bersan Allah. Ia tahu, ia sadar bahwa segala yang ia miliki adalah kepunyaan Tuhan, bahwa segala yang dia miliki adalah milik Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ketika apa yang kita miliki, ketika apa yang kita punya, Tuhan mengambil, lalu kita mulai menyalahkan keadaan dan bahkan menyalahkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, harus kita sadari bahwa semua yang kita miliki, termasuk hidup kita, termasuk harta kita, keluarga kita, adalah miliknya Tuhan. Dan suatu saat akan kembali kepada Tuhan. Dan harus kita terima apapun yang terjadi, semua atas kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi, semua atas rencana Tuhan. Jadi, sebagai orang yang percaya, kita belajar dari sikap Ayub, bagaimana dia meresponi kesulitan dengan tetap konsisten menyembah Tuhan dan tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga adalah, respon yang ketiga adalah tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika Ayub mengalami kesulitan, ketika Ayub kehilangan semua yang dia miliki, dia sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Dia sama sekali tidak menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu jahat. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat ini menunjukkan bahwa konsistensi Ayub dalam beriman kepada Tuhan masih tetap sama. Dia tidak menuduh Tuhan terhadap segala sesuatu yang menimpa hidupnya. Dia tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan dalam kesulitan yang dia hadapi, di tengah-tengah situasi yang sulit, istrinya sendiri tidak mendukung dia, bahkan menyuruh untuk mengutuki Allahnya. Tetapi bagaimana respon Ayub? Ayub tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dia berkata kepada istrinya, kamu berbicara seperti seorang gila. Ya,
Dan ini adalah suatu respon yang luar biasa. Ayub tidak menyalahkan Allah dan tidak berpikir yang buruk tentang Allah. Dia tetap hidup konsisten di hadapan Tuhan. Dia tetap berketetapan hidup berkenan kepada Tuhan. Dia tidak melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, meskipun situasi sulit menimpa hidupnya. Ayub tetap memiliki pandangan yang benar tentang Allah. Dalam keterpurukan sekalipun, Ayub berketetapan hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan suatu masa sulit atau suatu kesulitan, suatu masalah, kita sering menyalahkan keadaan, bahkan kita putus asa dan menyalahkan Tuhan. Mari kita belajar dari sikap Ayub dalam situasi yang secara manusia dia tidak sanggup, tetapi dia tetap konsisten hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi respon yang benar terhadap kesulitan yang pertama adalah tetap konsisten menyembah Tuhan. Respon yang kedua, tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, tetap berketetapan hidup kudus, tetap menjaga kekudusan hidup. Jadi marilah kita sebagai orang percaya, kita tetap memiliki iman, memiliki kepribadian yang tetap menyembah Tuhan apapun kondisinya, tetap mengakui atau menerima keadaan apapun masa sulit yang kita hadapi, dan tetap menjadi pribadi yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar bersama. Bagaimana kami belajar dari kehidupan Ayub dalam masa sulit yang dia hadapi. Dia tetap berkomitmen, tetap menyembah Tuhan, tetap mengakui kedaulatan Tuhan, dan tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami mau belajar supaya kami menjadi pribadi yang tetap hidup menghormati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.